Dulu Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Ya. Kisah Rasul pertama ayat yang ke-8, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara, endingnya orang yang dipenuhi Roh Kudus di sini, kita bisa menjadi saksi, kita bisa menerima kuasa. Tidak hanya sekedar goyang-goyang, tidak hanya sekedar itu, tidak juga hanya sekedar berbahasa roh, bukannya sekedar di situ, tapi kita menerima kuasa, kita menerima pengurapan, kita menerima otoritas dari Tuhan. Bukannya sekedar hanya seperti orang yang kesurupan atau seperti orang yang tidak sadarkan diri, bukan hanya sekedar di situ, tapi seperti apa endingnya buah dari seseorang dipenuhi Roh Kudus itu, dia menerima kuasa. Katakan dulu, menerima kuasa. Saudara dan saya menerima kuasa. Iya, manifestasi seseorang dipenuhi Roh Kudus bermacam-macam. Ada yang langsung seperti orang gemetaran, ada orang yang tenang tapi menangis, ada orang yang diam saja tapi diam tiba-tiba berbahasa roh, berbahasa yang baru. Macam-macam ekspresi orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Sekarang saudara ada di mana? Benarkah saudara sudah dipenuhi Roh Kudus? Dalam Alkitab berkata tanda-tanda yang orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah dia berbahasa lidah. Katakan dulu, berbahasa lidah. Berbahasa roh itu tandanya, tapi enggak berhenti sampai di situ. Orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, dia membangun dirinya sendiri. Dalam konteks para Kisah Rasul, orang berbahasa lidah itu sesuai dengan bahasa orang-orang yang ada di situ. Mereka terheran-heran, kenapa orang-orang Yahudi ini bisa berbahasa roh seperti ini, bisa berbahasa-bahasa seperti bahasa kita. Terheran-heran. Dan ada dulu pernah di sini saya dengar itu bahasa rohnya seperti bahasa orang Chinese, ya, cincong sang sung sung sang, begitu ya. Ada begitu, ada seperti bahasa Inggris, ada seperti bahasa yang lain, ada berbagai macam bahasa. Tapi itu tanda seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang dibaptis oleh Roh Kudus. Saudara sudah pernah dibaptis Roh Kudus? Yang merasa sudah dibaptis Roh Kudus? Ada benda putih, ada benda putih, ada nak mailah, non bahasa mau dibaptis Roh Kudus on. Tapi ada pangalah non kan gitu kan? Biasanya kita kan menghakiminya kan? Kan begitu. Itu tandanya saudara berbahasa roh. Kita bisa kuat menghadapi semua persoalan hidup. Kita bisa tetap tenang dalam menghadapi semua pergumulan, semua persoalan-persoalan yang kita hadapi. Jadi enggak berhenti sampai orang berbahasa roh, enggak berhenti sampai orang menangis-nangis, sampai enggak tahu semua keluar air dari telinganya, keluar air dari hidungnya, keluar air dari mulutnya, keluar air semua sampai berair-air. Enggak cukup, titiknya enggak sampai di situ. Tapi titiknya adalah sampai kepada tujuan saudara dan saya menerima kuasa. Amin. Kuasa yang seperti apa? Kuasa kalau dalam bahasa Jawa ini kesaktian. Kalau arti kesaktian mulut bahasa Batak heguguun. Dia kuat. Dia punya kekuatan. Kekuatan untuk apa? Melawan kekuatan iblis, melawan semua kekuatan musuh. Itu orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau saudara berkata saudara dipenuhi Roh Kudus, tiba-tiba saudara jalan di depan kuburan, ya, di mana-mana ada kuburan, saudara kemudian takut, perlu dipertanyakan saudara sudah dipenuhi Roh Kudus atau tidak. Ada orang berkata sudah dipenuhi Roh Kudus tapi takut di rumah sendiri. Sudah dipenuhi Roh Kudus, ada pohon yang angker di situ, dianggap di situ ada penghuninya, lewat situ dia takut.
itu nggak dipenuhi Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu tidak takut oleh setan. Amin. Nggak takut oleh pergumulan, nggak takut ketika sakit. Haleluya. Nggak takut juga ketika nggak ada uang. Amin. Itu dia, karena dia menerima kuasa, kekuatan, kesaktian menghadapi segala sesuatunya. Saudara dan saya rugi kalau tidak dipenuhi Roh Kudus. Amin. Roh Kudus bekerja sampai hari ini. Ada doktrin gereja yang mengatakan, beberapa gereja yang mengatakan begini, ya, tidak ada lagi karya Roh Kudus sekarang. Karya Roh Kudus berhenti ketika zaman Kisah Rasul dan rasul-rasul pada waktu itu. Setelah kitab itu selesai, tidak ada karya Roh Kudus. Itu sesat, itu salah. Dan sampai hari ini karya Roh Kudus itu ada, yang membuat orang dibaptis dalam bahasa roh, yang membuat orang mengalami kepenuhan Roh Kudus, yang membuat orang bersuka cita walaupun dalam persoalan, dalam pergumulan, dalam hadirat Tuhan. Itu dia orang yang dibaptis oleh Roh Kudus. Jadi saudara dan saya harus dibaptis oleh Roh Kudus. Amin.